Selamat malam kepada seluruh penonton setia Majelis Pendidikan Kristen dan Bara Digital Ministry. Kami menyambut Anda di program talk show yang mengangkat berbagai isu penting terkait kehidupan remaja dari sudut pandang nilai-nilai Kristiani. Pada malam ini, kita akan membahas sebuah topik yang kerap menjadi bahan diskusi di lingkungan keluarga, gereja, dan sekolah, yaitu remaja berpacaran, is it okay? Untuk mengupas lebih dalam topik ini, kami berkesempatan menghadirkan dua narasumber yang berpengalaman di bidangnya. Mereka adalah Bapak Charles Wong, seorang konselor keluarga sekaligus pembicara inspiratif, dan Ibu Dian, seorang pendidik Kristen yang telah berpengalaman dalam membimbing remaja untuk memahami dan menjalani hubungan interpersonal mereka. Sebelum memulai diskusi, marilah kita mengawali acara ini dengan doa bersama. Kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau telah memimpin kami hingga saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami bisa berkumpul dan berdiskusi mengenai hal yang penting bagi kehidupan remaja di dalam terang firman-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu sepanjang acara ini. Kiranya Engkau yang memberkati setiap pembicaraan agar membawa hikmat, kebenaran, dan berkat bagi semua orang yang menyimak. Berkati para narasumber yang membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka, Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan pada malam ini memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Topik mengenai pacaran di kalangan remaja ini seringkali menimbulkan bagi para remaja maupun orang tua mereka. Untuk mengawali diskusi, saya ingin mengajukan pertanyaan pertama kepada Bapak Charles Wong. Menurut Bapak, pada usia berapa sebaiknya remaja mulai mempertimbangkan untuk berpacaran? Apakah remaja boleh berpacaran? Dipersilakan Pak Charles untuk bisa menjawab. Ya, shalom semua. Saya kira kalau kita bicara pacaran, kita perlu tahu tujuan. Karena kalau seperti orang mau pergi ke satu tempat, ya kan pacaran ini dua orang ya. Ya saya ngajak calon my girlfriend gitu ya. Oh girlfriend, ayo yuk kita pacaran. Tujuannya kemana? Nggak tahu. Serem ya. Ya, kayak nggak tahu tujuan mau kemana gitu ya. Kalau saya ngajak salah satu deh di antara siapapun yang mendengar hari ini, yuk kita bangun hubungan, mau kemana? Nggak tahu. Ya, nanti jadinya seperti lagu, mau dibawa kemana hubungan kita ya. Nanti ya jadi berbahaya gitu ya. Nah, alasan kenapa banyak kejatuhan remaja, saya pikir karena banyak remaja nggak ngerti sebenarnya tujuan pacaran itu apa. Dan membedakannya dengan persahabatan. Ya, kadang salah kaprah. Bahkan ketika saya ini salah satu orang yang sering menyampaikan tentang hati Bapa, banyak akhirnya para remaja ini akhirnya berpacaran itu bukan karena dia butuh pacar. Dia cari figur ayah. Jadi tujuannya udah salah. Nah, kalau tujuannya salah, pasti yang dicari salah. Kalau yang dicari salah, pasti berakhir salah juga ya. Misalkan kasus-kasus di rumah Ruth ya. Saya kira hampir 90% itu ketika sesi tentang hati Bapak mereka menjawab akhirnya. Iya ya, kayaknya saya waktu itu pacaran dan akhirnya saya hamil sama dia. Itu karena saya sebenarnya mencari sosok yang mengayomi seperti seorang ayah. Loh, kalau kamu butuhnya sosok ayah ya jangan cari pacar. Salah. Gitu ya, itu satu. Yang kedua tujuannya adalah menikah. Jadi kalau ditanya usia kapan ya remaja bisa nikah, ketika dia tahu dia siap untuk masuk pernikahan, tujuannya. Jadi kalau dia tahu dia belum siap menuju ke sana, sebaiknya di persahabatan boleh. Dan persahabatannya jangan spesifik, gitu. Karena berarti kan kita nggak tahu ya, nanti dia akan jadi suami saya atau ini akan jadi istri saya atau enggak. Karena ketika masa pacaran semuanya manis. Ya,
Jadi kita perlu tahu dulu definisi pacaran itu apa, tujuannya kemana. Jadi kapan remaja boleh? Boleh asal dia sudah matang secara emosional dan siap untuk berkeluarga. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Charles untuk jawaban dan pemaparannya yang jelas serta penuh wawasan. Penjelasan Bapak memberikan perspektif yang berharga untuk kita semua. Sekarang, jika dilihat dari perspektif Alkitab, bagaimana firman Tuhan memandang pacaran di usia remaja? Mengenai hal ini, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Dian. Apa pandangan Alkitab tentang pacaran di usia remaja? Iya, terima kasih Ibu Yulan. Seperti tadi ya, Pak Charles sudah kasih tahu ya bahwa itu ada tujuannya. Nah, kalau kita ngomong tentang Alkitab, memang Alkitab tidak memberikan secara spesifik menyebutkan tentang pacaran di usia remaja, kayak gitu ya. Bahkan kata pacaran aja tuh nggak ada di Alkitab. Nggak ketemu ya, setiap kita nggak ketemu gitu ya. Tapi firman Tuhan jelas memberikan kepada kita tuh standarisasi. Ada standar untuk menjadi pengikut Kristus maksud saya, dan memiliki identitas Kristus dalam hidup kita. Contoh ya, Alkitab memberikan kepada kita bahwa tubuh kita itu bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Jelas bahwa kita harus menghormati bait Allah, bahkan kita harus menjaga tubuh ini. Dengan apa? Hidup kudus, menjaga kekudusan hidup. 1 Petrus 1 ayat 15. Menjauhi percabulan. 1 Tesalonika 4 ayat 3 tuh jelas mengatakan karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Kalau 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15 berkata, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang percaya. Jadi ada prinsip-prinsip yang Alkitab berikan di waktu kita menjalin relasi, seperti yang tadi Pak Charles bilang, relasi yang mungkin lebih spesial, yang memang sudah dipersiapkan untuk menuju sebuah hubungan yang lebih serius, seperti itu ya, masuk ke dalam pernikahan. Saudara, memang kalau kita ngomong pacaran ya, saya setuju dengan Pak Charles bahwa wajar sebenarnya kalau anak remaja itu tertarik. Tanpa sadar, bahkan bukan hanya tertarik, tapi mencari. Jadi ada isu di baliknya, mencari figur ayah gitu ya. Suka dengan lawan jenis, seperti itu. Hanya saja yang memang kita perlu ingat bahwa di dalam ketertarikan dengan lawan jenis, alasannya apapun gitu, bukan berarti kita tuh bebas melakukan apapun yang kita mau waktu berpacaran. Tetap ada prinsip-prinsip Alkitab yang harus kita pegang dengan teguh gitu ya. Karena apa? Karena bagaimanapun kan melakukan yang benar itu baik, tapi tidak semua hal itu berguna dalam hidup kita. Jadi yang penting harus adalah melakukan hal yang benar. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi fokus kita waktu kita membangun relasi, mau itu persahabatan gitu ya, atau nanti ke jenjang yang lebih digumulin, lebih serius, maka prinsipnya peganglah apa yang Alkitab ajarkan atau firman Tuhan ajarkan, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Itu sih Bu Yulan. Kalau saya boleh tambahkan ya, di Kidung Agung dikatakan bahwa janganlah bangkitkan cinta sebelum waktunya. Ya, saya kira berarti ada cinta yang dibangkitkan sebelum waktunya dan itu punya efek. Kenapa sampai ada peringatan itu? Saya kira ini ada hubungan dengan yang tadi disampaikan koridor yang Budian sampaikan, terus batasan-batasan. Memang Alkitab ini bukanlah aturan yang begitu rupa yang mengekang sifatnya, tapi justru melindungi sebenarnya. Karena ketika kita membangkitkan cinta sebelum waktunya, atau tidak pada waktunya, saya kira berbahaya. Saya ambil contoh, secara emosional belum siap menjadi seorang ayah atau seorang ibu. Ya, atau seorang ibu deh, dari kasus remaja. Tubuh dari segi fisik, tubuh belum matang. Akan punya resiko masalah, kematian ibu muda, ya panggul belum terbuka, punya masalah di kehamilan, sehingga dia harus sesar, belum jadi seorang ayah. Ya, nggak semudah itu berkeluarga ya, saya kira kalau yang sudah berkeluarga mengerti ya. Manisnya cinta, dan ketika sudah dipernikahan, kenapa kok agak lain ya? Ya, karena memang itu butuh kematangan emosional.
Artinya kalau nggak matang, nggak siap, itu namanya cinta sebelum waktu, dan itu berbahaya. At the end pasti ada korban. Salah satunya pasti si anak, begitu. Betul. Gitu dari saya. Terima kasih Pak Charles dan Bu Dian. Mengacu pada jawaban sebelumnya, kita tentu sepakat bahwa hubungan pacaran ini perlu didasari pada fondasi yang sehat dan sejalan dengan ajaran Alkitab ya. Saya ingin kembali bertanya kepada Pak Charles, apa saja indikator bahwa hubungan pacaran remaja ini berjalan dengan sehat dan benar menurut ajaran Alkitab? Selain itu, batasan apa saja yang perlu dijaga dalam pacaran remaja yang sehat? Saya kira, Kak, let's say lah seorang remaja lebih cukup matang untuk masuk dalam namanya berpacaran. Yang pertama, ya kalau berdasar Alkitab ya, di Alkitab ada beberapa contoh. Saya kira memang Alkitab tidak menunjuk spesifik caranya, tapi ada 4 contoh. Yang pertama, Adam Hawa, ya supranatural. Wah, dibikin berpasrah, Tuhan langsung datangkan seorang perempuan, dan si laki langsung, oh ini pasangan. Nah, tapi jujur ya, kasus begitu mungkin 1.000.000 gitu ya, maksudnya jarang gitu banget Adam gitu ya. Hawa. Yang ada, saya ketemu ada teman saya yang di Belanda satu, tapi kayaknya seumur hidup saya ya cuman dia satu yang begitu, sisanya nggak begitu gitu ya. Jadi saya tetap mengakui bahwa ada yang dapat, kamulah pasangan saya gitu ya. Walaupun awalnya si cewek masa sih gitu ya, kaget gitu ya. Tapi at the end nikah gitu ya. Tapi itu cuma satu seumur hidup saya. Jadi itu satu. Yang kedua, Ishak Ribka itu kan dijodohkan. Tetapi kan ada catatannya bahwa si yang menjodohkan ini, hambanya Abraham ini adalah orang yang penuh roh, sangat mengandalkan Tuhan, dan sangat dewasa rohani. Jadi nggak ada yang namanya main jodoh-jodohan, main tebak-tebakan kucing dalam karung. Jadi harus ada catatan-catatan begitu. Yang ketiga, gaya memilih pasangannya Yakub. Ya, kalau ini main tabrak tradisi, nggak peduli efeknya panjang. Ya, seperti yang kita tahu, akhirnya terjadilah pertandingan punya anak ya antara Lea dengan Rahel. Ya kacau, itu kacau, itu 13 anak kacau balau sebenarnya ya, balapannya. Saya baru pertama kali saya lihat ada orang balapan pengen punya anak banyak-banyak gitu ya. Dan menang gitu asal punya anak. Ya ada yang salah nggak sih gitu ya. Anyway, karena dia memilih. Dia udah tahu aturannya adalah anak pertama dulu yang nikah. Dia nggak mau nunggu. Nah menurut saya ini juga contoh kesalahan. Bahwa dia nggak menunggu. Harusnya dia tunggu aja Leanya dinikahkan sama siapa dulu, baru dia menikahi Rahel. Kenapa dia harus buru-buru menikah? Gitu ya. Kalau itu yang terjadi, memang dia hanya menikah dengan Rahel. Nah, akibatnya kan terjadilah drama panjang yang seperti Bapak, Ibu, Saudara semua bisa lihat drama, termasuk pertandingan punya anak. Tapi ada satu yang menarik buat saya, dan menurut saya justru ini yang paling banyak, yaitu Boaz dan Ruth. Ya, Boaz Ruth itu melalui sangat natural. Pertemuannya di ladang pelayanan. Ya, kalau saya sekarang ya. Kalau ini di ladang gandum ya, ini di ladang pelayanan. Jadi bisa dimulai dari ketemu sama-sama di sebuah ladang pelayanan, muncul simpati, didoakan bersama. Ya jadi di dalam pelayanan. Menurut saya itu contoh yang sangat bagus ya. Dia tidak ketemu di tempat diskotik, dia tidak ketemu dan kenalan lewat hal-hal lain, termasuk kenalan lewat yang namanya sosmed. Karena jujur ya, sosmed tampilannya bisa beda. Apalagi kalau kameranya merek tertentu, wajahnya tampak lebih muda ya. Jadi itu bisa menipu begitu ya. Ya umur berapa ternyata
Dikira 30, ternyata ya 60 ya. Kadang kita bisa ditipu ya, apalagi pakai filter begitu ya, sama yang canggih-canggih. Jadi secara Alkitab sendiri mencatat pacaran yang Alkitabiah itu ada 4. Dan saya jujurnya setuju yang terakhir adalah yang paling banyak. Dan alangkah indahnya itu muncul ketemunya, ya kalau kita mau cari pasangan yang baik, ya cari di tempat baik dong. Itu mah nggak usah, mungkin maaf ya, mungkin nggak usah pakai Alkitab, pakai logika aja. Ya masa cari orang baik, carinya di tempat gak baik kan aneh gitu. Carinya di tempat geng yang akan ketemu gitu. Itu orang-orang perlu dijangkau, iya gitu ya. Nah yang jadi masalah banyak orang yang coba nanti saya menangkan, enggak, biasanya kamu yang dimenangkan sama mereka. Jadi jangan cari ke tempat yang begitu. Ya cari di tempat di mana ladang Tuhan. Ya di tempat di mana Tuhan ada, begitu ya. Firman Tuhan diberitakan. Itu yang pertama. Yang kedua, libatkan orang tua. Kalau kita lihat kasus Ruth, dia tidak mutusin dengan Boaz tanpa konsultasi dengan Naomi. Jadi jangan pernah bangun hubungan kalau nggak melibatkan orang tua. Nggak melibatkan tua-tua. Ya, waktu itu Boaz juga melibatkan tua-tua. Artinya libatkan orang yang lebih dewasa. Karena mereka pasti punya sudut pandang, ketajaman, intuisi untuk melihat nih hubungan akan kemana. Gitu ya. Jadi libatkan orang tua. Jadi buat saya jadi mudah. Kalau saya mau bangun hubungan, saya seorang wanita mau hubungan dengan seorang pria, tapi pria ini ngajaknya hubungannya diam-diam, mending nggak usah. Berarti ada udang di balik bakwan, gitu ya. Nah, kalau saya seorang pria ketemu seorang wanita dan pengen hubungan diam-diam juga, ini juga sama. Ya kebetulan saya punya teman di Surabaya, ya terjebaknya begitu. Bayangin lagi perjalanan mau studi ke luar negeri, di tengah jalan hilang. Orang tuanya kalang kabut, itu nyari 2 bulan hilang. Karena seorang wanita yang tidak jelas. Jadi berbahaya. Ya, jadi cowok bisa berbahaya, cewek bisa berbahaya, apalagi zaman sekarang ya. Cowok bisa disambit sama cowok masalahnya gitu. Jadi deg-degan juga ya sekarang. Kalau dulu kan cewek doang kayaknya, cowok juga sekarang deg-degan ya. Bisa nggak tahu kemana gitu ya, sama siapa gitu. Jadi memang akhirnya kalau mau itu memang koridor ya. Dan yang terakhir, pacaran selain memberitahu orang tua adalah masukkan nilai batas-batas yang ada di dalam firman Tuhan dalam dirimu. Karena itulah tolak ukur untuk tahu orang ini akan kemana. Kalau dia tidak akan membawa kamu untuk mengasihi Tuhan lebih, saya kira hati-hati. Karena kalau kita nih kadang-kadang kita terpengaruh dengan yang namanya K-pop ya, K-drama begitu. Sejujurnya terlalu banyak nonton film romantis itu membangkitkan cinta sebelum waktunya. Yang nggak perlu gitu ya. Dan maaf ya, kadang cerita tidak berakhir seperti drama yang di drama Korea. Ya, drama di Rumah Ruth, astaga naga jiwa raga lah pokoknya. Ya, itu pening sepening-peningnya. Ya, kapan-kapan lah saya cerita. Cuma itu jadi rumit gitu. Nanti anaknya mau dikemanain, nanti mesti ngasuh gimana, nanti nyari duit gimana, mau dinikahi nggak dinikahi, segala keputusan yang akhirnya bikin kekacauan bahkan dalam keluarga. Saya kira batasan-batasan itulah yang akhirnya saya pikir kita cukup harus hati-hati dari awal, terutama remaja. Nah, bagi para orang tua, tolong perhatikan, kenal anaknya lagi dekat sama siapa. Paling bagus kalau anaknya bisa menjadikan saudara, Bapak Ibu, sebagai teman ngobrol curhat. Wah, itu akan sangat bagus. Tapi anggaplah nggak ideal. At least Bapak Ibu bisa kenal sama teman curhatnya si anak. Jadi at least ada informasi bisa bocor. Ya, supaya tahu. Bukannya karena kita kepo, tapi pengen menjaga si anak. Kira-kira itu ya dari saya.
Oke, terima kasih banyak Pak Charles untuk jawaban yang praktis dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita tahu itu semua, pasti penonton juga bertanya, lalu gimana cara kita menyampaikan ke anak remaja ini kan? Mengenai hal ini, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Dian. Bagaimana cara menjelaskan kepada remaja tentang pentingnya hubungan yang sehat dan berlandaskan nilai-nilai Kristiani? Iya. Sebenarnya tadi apa yang Pak Charles lakukan, sampaikan gitu ya, itu juga yang bisa kita sampaikan juga ke anak-anak kita, mau anak didik, mau anak di sekolahan, atau anak sendiri gitu kalau sudah punya anak ya, bahwa batasan itu sebenarnya akan jadi sebuah track yang benar untuk membangun sebuah relasi yang sehat. Nah, kalau saya boleh tambahin, setidaknya saya mau tambahin 2 poin. Kalau kita bicara tentang hubungan yang sehat, berpacaran yang sehat, bukan cuma berpacaran, berumah tangga yang sehat gitu ya, pasti selalu dilandasi oleh yang namanya yang pertama yaitu pasangan tersebut bersama-sama menjadikan Tuhan sebagai pusat dari hubungan mereka. Mempertuhankan Tuhan di dalam dan di atas relasi mereka. Jadi ini menjadi diajak pacaran diam-diam, kira-kira mempertuhankan Tuhan nggak? Nah, tadi kan dibilang gitu ya, diam-diam gitu ya. Nah, jadi memang kita harus tahu first poinnya kita waktu kita berelasi kita punya tujuan. Kedua, kita berelasi itu ada fondasinya, ada landasannya, yaitu mempertuhankan Tuhan. Sehingga lewat ini poin dunia kita jadi selalu diingatkan bahwa di dalam hubungan yang sehat itu ada yang namanya saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi. Tidak ada paksaan, tidak ada sembunyi-sembunyi melakukan sesuatu yang udah jelas salah, misal kayak gitu ya. Sehingga yang namanya waktu kita diajak anak-anak remaja ya, diajak untuk tidak menghormati Tuhan, kekudusan karunia Tuhan, kita harus mulai berani berkata tidak. Kenapa? Berarti dia tidak menghormati atau menghargai keberadaanmu sebagai ciptaan Tuhan, sebagai anak perempuan Tuhan gitu ya, sebagai Tuhan ciptakan dengan indah dan mulia. Saudara, waktu kita mau lakukan ini semua, kita akan jadi pasangan yang akhirnya membangun sebuah relasi yang sehat karena di dalamnya itu pasti ada tercermin karakter-karakter Kristus tuh. Kasih yang sejati itu seperti apa, kesetiaan itu bagaimana, kekudusan itu bagaimana, dan terakhir pasti komitmen. Dan ini akan menjadi fondasi di dalam sebuah relasi yang sehat. Gitu ya, kalau saya tambahin, saya melihat relasi sehat itu di 2 poin tadi itu. Oke, terima kasih banyak Bu Dian penjelasannya. Tidak semua hubungan pacaran itu berjalan dengan sehat ya. Ada kalanya remaja terperangkap di dalam hubungan yang tidak sehat, bahkan melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Berkaitan dengan hal ini, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Charles. Apa yang harus dilakukan remaja jika mereka menyadari bahwa hubungan pacaran yang dijalaninya ini tidak sehat? Dan bagaimana jika hubungan tersebut berujung pada hubungan seksual di luar pernikahan, hingga menyebabkan kehamilan pada remaja putri tersebut? Saya kira berani berkata tanpa merasa bersalah. Ini penting. Ya, at the end terutama wanita ya, terutama perempuan itu yang paling rugi. Saya ambil contoh, penularan HIV itu kalau cowoknya positif, ceweknya negatif, sekali hubungan ceweknya kena. Kalau ceweknya yang positif, cowoknya negatif, 1:4. Bisa yang pertama kena, bisa kedua kali kena, bisa ketiga kali baru kena, bisa keempat kali baru kena. Jadi emang cewek paling berbahaya. Paling rentan kena itu ya. Jadi memang akhirnya saya kira harus berani tegas. Sebenarnya kuncinya itu. Kalau at the end dia maksa, itu namanya udah masuk kasus perkosaan. Jadi kalau cewek bisa ngomong tidak, itu salah satu yang harus dia perhatikan. Hubungan itu kan selalu dibangun atas dasar trust atau kepercayaan, apalagi masuk pernikahan. Janji nikah itu begitu sucinya, itu mah sesi pernikahan ya. Tapi biar tahu bahwa itu pernikahan menggambarkan Kristus banget.
Nah, ketika itu bukan cuma janji, itu covenant. Nah, ketika mau bangun kepercayaan, dari awal udah kelihatan toksik, ini mah udah nggak bisa dipercaya tuh. Udahan aja, tenang. Cowok masih ada di dunia ini, percaya sama saya. Kau nggak percaya, boleh search lah. Cowok di dunia masih banyak ya. Jangan seakan-akan teh cowok di dunia teh nggak ada lagi, itu cuma dia seorang gitu ya. Karena beberapa kali saya konseling remaja juga ya. Ya kenapa kamu mau buka baju sama si cowok itu? Habis hanya dia yang ngerti. Ah, enggak ya, enggak percaya saya enggak. Itu mah enggak. Kalau dia suruh kamu buka baju, mah bukan dia ngerti kamu. Ya. Jadi perempuan-perempuan ini sejak muda pun harus dari orang tua memperlengkapi, dari sekolah perlengkapi, harus tahu. At the end, sejago-jagonya, semengasihi Tuhan apapun orang tua, anak perempuan ini harus bisa menjaga diri. Makanya baik secara dari rumah tangga, dari keluarga, dari sekolah, anak-anak ini harus diperlengkapi itu. Harus menjadi apa ya? Bukan hanya kalau ada seminar khusus, bahkan tiap hari diomongin ini tentang kekudusan, hubungan, bahaya segala macam, itu sesuatu yang harusnya common, biasa untuk diomongin. Kenapa? Karena berbahaya. Saya kira hari-hari ini itu bukan topik favorit untuk dibicarakan baik di gereja, ya di sekolah, hanya setahun sekali. Padahal itu harus digaungkan terus-menerus tentang hidup kudus. Sebelum bicara, kalau udah hamil, jujur aja ya, kenapa Tuhan ngasih batasan? Karena ketika batasan Tuhan dilanggar, semua jadi rumit. Nggak ada yang nggak rumit. Jadi sebenarnya tujuan Tuhan ngasih batasan kekudusan, dikasih, itu tuh bukan pengen mengekang kita, melindungi kita. Gitu ya. Nah, karena dia mau melindungi, kan ketika kita salah mengenal hati Tuhan, dan kita tabrak, let's say yang tadi ya, akhirnya berujung hamil, ya udah terpaksa kita tolong. Memang kalau ditanya, ada nggak second chance? Ada, tapi anak tetap akan muncul kan. Jadi apa yang ditabur ya harus jatuhi, itu satu. Kedua, berani berbuat, ya bebas berbuat, nggak bebas milih akibat. Main api pasti kebakar, main free sex pasti hamil, atau ketularan PMS. Jadi ada resiko, masa harus sakit dulu gitu baru bertobat ya, cuman kadang manusia suka begitu. Udah diperingatin, udah dikasih tahu masih. Akhirnya, bahkan Alkitab mencatat akhirnya penghakiman datang. Gitu ya. Israel diperingatin berkali-kali. Puluhan tahun judgment datang. Saya pikir kalau kita nggak bertobat, ya dan kita nggak mengajarkan anak-anak kita terbiasa bertobat, punya kehidupan pertobatan. Ya kalau kita bicara benar-benar dasar ya firman Tuhan, kita bukan lagi mau mengekang, kita bukan lagi mau mematahkan kebebasan kreatif apa segala macam itu, tapi kita lagi mau melindungi. So peringatkan itu harus diajarkan, itu harus diperingatkan, itu harus disuarakan, itu harus sering, bahkan diumumkan, diomongkan. Bahaya. Ya saya ingat waktu dulu ada murid yang pernah saya layani juga, ya pembicaraan anak SMA itu adalah gimana cara kamu cium pacar kamu. Waduh, kena saya. Nah, orang tua nggak bisa mengabaikan itu dengan cara, oh kamu udah remaja, udah gede, milih sendiri, nggak bisa. Sejujurnya saya kurang setuju dengan budaya barat yang kadang, oh udah umur 18, lepas aja, terserah kamu, nggak bisa. At the end ya, saya lebih senang budaya Asia sejujurnya. Karena Yesus juga dari Asia anyway. Dan budaya timur itu adalah, orang tua adalah mentor. Mentor sesungguhnya. Ya, selain didampingi gereja dan sekolah, orang tua harus bicara kepada anak-anaknya. Ada loh hubungan toksik, kau perlu kasih entah film contoh yang ya harus kreatif ya, makanya berharap dari ke depan ada sumber-sumber yang seperti itu. Kenyataan, main ke rumah Ruth juga boleh, ini hasil toksik semua. Toksik ya, melanggar
semua batas-batas, waduh, penuh air mata di sini. Ya, karena sejujurnya bahkan di saya anak-anak rohaniawan juga nggak satu, gitu ya. Segala kasus sudah ada, dari semua daerah sudah nyumbang. Jadi ya saya kira biarlah itu jadi pembelajaran, sejarah jadi pembelajaran supaya kita jangan ulangi kesalahan yang sama, begitu. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Pak Charles untuk nasihat yang bijak dan sesuai dengan realitas saat ini ya. Setelah mendengar dan menyimak berbagai wawasan berharga dari kedua narasumber kita malam ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Charles dan Ibu Dian untuk menyampaikan pesan penutup kepada para pemirsa, terutama bagi remaja, orang tua, dan pendidik yang mengikuti acara ini. Siapa yang duluan? Pak Charles atau saya? Nah, silakan. Ya, Saya boleh. boleh, nanti Ibu Dian nanti tambahin ya. Oke. Yang pertama untuk remaja, berani berkata tidak tanpa merasa bersalah. Ya, dibilang kuno nggak apa-apa. Tidak. Ya. Oh, kamu nggak mau pacaran, kita putus, nggak apa-apa, tenang, cowok masih banyak, cewek masih banyak. Ya, nggak usah khawatir, Tuhan tahu yang terbaik buat kamu. Untuk orang tua, jadilah orang yang mau tahu siapa teman anakmu. Dan terbuka aja. Bahkan tentang kesalahan juga boleh. Tentang kenyataan hidup. Jangan lemparkan tanggung jawab itu ke sekolah dan gereja. Tanggung jawab untuk mengenal pergaulan anak kita adalah kita. Gitu ya. Dan untuk para pendidik, ayo jadi kolaborator yang hebat untuk keluarga-keluarga. Karena keluarga-keluarga, apalagi zaman sekarang tantangannya sangat besar. Kita bersama-sama bergandeng tangan, maka kekuatan kita lebih besar untuk melindungi generasi emas yang Tuhan mau di kemudian hari. Itu dari saya. Iya. Saya tambahin ya, Pak. Kalau dari Pak Charles tadi bilang, jadi saya keinget nih satu istilah kan Ibu Yulan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul nggak? Daripada sudah ini kan ya, lebih baik mencegah. Jadi memang lebih baik, ayo para remaja siapkan dirimu, ya, siapkan emosimu, mentalmu, untuk membangun dari sekarang, untuk membangun sebuah relasi yang benar dan sehat. Daripada pengalaman yang ternyata kamu nggak sangka, yang bahkan tidak mengenakan dan terjerumus, bukan hanya terjerumus pada kesalahan, tapi kita bisa kategorikan ke dalam dosa. Jadi memang pacaran ini bukan masalah boleh enggak boleh ya, kalau menurut saya. Tapi kita mau lihatnya, sudahkah kita menjalin sebuah relasi yang sehat, yang benar di dalam relasi kita, baik itu persahabatan sekarang juga tanpa status atau apa kayak gitu ya, ada juga benefit friend, semua, apakah itu sehat atau enggak? Tentu saja enggak. Jadi buatlah sebuah batasan yang sehat, ada sebuah relasi yang sehat, yang memuliakan Tuhan di dalamnya. Jadi bagian kita sekarang yang sudah mendengarkan ini, saya mengajak, ayo kita sama-sama introspeksi diri. Para remaja, ayo kita sama-sama evaluasi diri. Apakah di dalam relasi kita, dengan sesama kita, dengan lawan jenis, apalagi ya, itu sudah memuliakan Tuhan dan itu diperkenan oleh Tuhan. Berani untuk berkata tidak tanpa merasa bersalah, itu jadi quotes kita untuk talk show hari ini ya, berani berkata tidak. Oke, begitu Ibu Yulan. Iya, terima kasih Bu Dian dan Pak Charles untuk waktu dan sharingnya pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita tutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Dian. Mohon kesediaan Ibu Dian untuk memimpin kita di dalam doa. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali diingatkan oleh Tuhan dan kembali kami boleh juga mengingat generasi-generasi muda, anak-anak remaja yang Tuhan percayakan di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong generasi ini agar boleh sungguh-sungguh memfokuskan hati dan pikiran mereka mencari Tuhan dalam seluruh aspek hidup mereka, termasuk aspek seksualitas mereka, aspek mereka berelasi dengan lawan jenis. Tuhan tolong ya Tuhan,
agar sungguh-sungguh ada generasi yang dimenangkan, ada generasi yang boleh sungguh-sungguh ya Tuhan membangun sebuah relasi dengan sehat, dengan firman Tuhan yang sudah jelas memberitahukan apa yang perlu mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan, yang merupakan kekejian di mata Tuhan. Tuhan, di dalam setiap hati-hati yang kosong daripada anak-anak remaja kami percaya hanya Tuhanlah yang dapat mengisi itu. Tuhan, pertemukanlah mereka ya Tuhan dengan orang-orang yang tepat, dengan pembimbing-pembimbing, guru-guru Kristen yang mengasihi Tuhan, bahkan Tuhan tolong keluarga mereka, orang tua mereka dapat bersama-sama berperan dalam kehidupan di masa remaja mereka. Terima kasih Tuhan buat diskusi hari ini, kami sungguh menyerahkannya Tuhan. Pembicaraan ini dapat menjadi berkat didengar oleh anak-anak kami yang sedang bergumul di masa remaja mereka. Sehingga mereka tidak salah arah, tapi mereka berjalan bersama dengan Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih. Itulah akhir dari talk show kita pada malam hari ini dengan tema remaja berpacaran, is it okay? Kami berharap pembahasan diskusi ini dapat memberikan wawasan dan panduan yang bermanfaat bagi remaja, orang tua, dan pendidik. Jangan lewatkan program-program menarik lainnya di channel Majelis Pendidikan Kristen dan Bara Digital Ministry. Sampai jumpa di acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.